Selamat pagi Kak Intan. Selamat pagi Kak Erwin. Ya, kita ketemu lagi ya Kak Intan ya. Iya, ketemu lagi di Dalam- minggu terakhir. Minggu terakhir Kak? Iya, Berarti sudah nggak ada hari Minggu lagi? ada Kak, maksudnya di tahun 2020 Kak. Oh iya. Wah, berarti sebentar lagi kita mau masuk tahun baru ya Kak? Iya, betul sekali. Oh, luar biasa. Kak, ada teman-teman di sana Kak, Iya, kita sapa dulu ya. Ada teman-teman. Kita sapa bareng-bareng ya Kak Iya, ya? kita Oke, sapa bareng-bareng. Kita sapa bareng-bareng. Bareng-bareng. Shalom Kak, masa kok bareng-bareng Oh Kak? iya. Oke, iya. kita sapa. Shalom. Woi, semangat sekali mereka pasti semangat. Iya. Bajunya baru-baru ya, habis Iya, sudah betul. mandi ganteng-ganteng Ganteng, cantik. cantik-cantiknya. Wah, Kak, ya Kak Intan punya temen nggak? punya dong. Banyak apa sedikit? Banyak. Oh, sama kayak Kak Erwin. Kak Erwin juga punya teman banyak. Salah Oh, tak satunya kira nggak punya temen Oh, Kak. Wah. penghina. Temanku ada di situ, di sana Oh iya. loh, Di sini, banyak. di sini, di situ ada semuanya. tuh. Nah, karena aku kangen sama teman-teman, aku mau nyanyi buat teman-teman. Oh iya. Teman-teman kita Tapi nyanyi. Kak, kita belum berdoa Kak. Iya. Kita mau ajak teman-teman maaf. berdoa dulu ya. Oke. Siap, kita berdoa dulu Iya. ya Kak. Ayo teman-teman kita berdoa, kita lepas tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Sungguh kami bersyukur, sungguh hati kami bersuka cita ketika kami boleh beribadah sekalipun lewat online Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang rindu akan kasih-Mu, berikan kami hati yang selalu mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Yeay. Sebab engkau temanku dan aku temanmu. Iya. Ya, Kak. Oke, Yes. kita mau berdiri sama-sama. Sambil bergerak ya Kak ya. Ya, semuanya goyang. Enggak ada yang enggak bergoyang. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti roti, seperti mentega. Dengan roti, dengan roti. Yeay. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Gak usah takut, sebab aku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Waktu kau sedih, aku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti kau temanku dan ku temanmu. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku sekali lagi ya Kak ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Kalau kita sedih, Bila kau sedih, aku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. seperti mentega dengan roti. Seperti celana dan baju. Seperti celana dengan baju. Yeay. Terima kasih Tuhan. Mentega. Oh, sekali lagi ya Kak ya? Masih Kak. Oh iya. Dengan roti. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Seperti celana dengan baju. Seperti apa lagi ya Kak ya? Seperti apa ya Kak ya? Seperti apa? Seperti Kak Intan dan Kak Erwin. Wah, dan teman-teman dan yang lain. teman-teman semuanya. Ya. Yeay. Kak, Apa? kan
Ya. Kita itu kan kalau sesama temen, firman Tuhan kan temen itu seperti saudara ya Kak ya. Iya. Karena apa? Ayo, kok bisa kayak gitu? Karena apa ya Kak? Oh karena Tuhan Yesus itu sebagai pokoknya. Oh gitu ya Kak ya. Siapa Tuhan- yang mau tinggal di dalam Tuhan Yesus? Iya, oh saya. Oh, teman-teman, ada yang mau tinggal di dalam Tuhan? Semuanya lompat dan lambaikan tangannya. Iya. Wah, Pemain musik lambaikan tangannya, pemain musik. Wah. Wah. kita mau Kita nyanyikan mau nyanyi ya Kak? Yesus pokok. Iya, dan kita carang-carang Iya. ya Kak. Yuk, semangat dong teman-teman. Lebih semangat lagi. Ya. Yesus pokok. Dan kita apa? Dan kita Bergerak kayak carang. carangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Kita berdua. Ya. Yesus pokok. Oh. Kak teriak Kak. Oh. Oh. Sekali lagi Kak. Oh. Ya. Oh. Yesus pokok. Yesus. Pokok. Dan kita carang-carangnya. Dan kita carangnya. Semuanya lompat. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yeay. Oh. Ya. Yeay. Kak capek nggak Kak? Sedikit Kak, tapi tetap semangat. Teman-teman di rumah semangat gak? Wah. Mesti semangat Iya. karena ini kan sudah mau ganti tahun. Ya. Terus biasanya kalau mau ganti tahun itu sebelum ganti tahun pasti ada hari Natal, ya nggak? Iya betul. Kita Kita sudah betul. Natalan ya Kak ya Iya, kemarin sudah Jumat Nat- ya. Sudah Natalan, sekarang kita masih dalam momen Natal, kita patut bersyukur ya Kak ya. Iya betul Karena sekali, Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai juru selamat kita Iya. semua ya Kak. Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus malam hari, pagi hari ini ya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa
kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, Terima kasih. terima kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Engkau hanya terbaik dan buat kami semua Tuhan. Selamat kami. Terima kasih Terima Yesus. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Shalom adik-adik. Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan tadi, sudah memuliakan Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami ingin sekali untuk selalu ingat akan firman-Mu, selalu berpegang pada firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu ini akan menjadi jalan bagi kami Tuhan dalam menempuh kehidupan kami masing-masing. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Kita sudah merayakan Natal kan? Ya, kita sudah merayakan Natal. Kita tahu bahwa Natal itu, tapi Natal tahun ini karena berbeda. Natal tahun ini kita hanya bisa di rumah, ya. Hanya bisa di rumah dan tidak bisa pergi ke gereja karena masih pandemi ya teman-teman. Jadi ya memang kita harus tetap bersyukur walaupun Natal tetap di rumah saja, tapi kita harus selalu bersyukur. Oke, Natal, soal Natal itu adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yesus itu lahir ke dunia. Kita lihat ada Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus. Kedua orang ini itu memiliki hal yang disiapkan sebelum mereka menerima Yesus ya. Sebelum mereka menerima Yesus. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf ini mempunyai hati yang tulus. Hati yang tulus itu hati yang bagaimana sih Kak Andri? Hati yang tulus itu gini, saat kita melakukan sesuatu, membantu orang lain atau mengerjakan tugas, itu kita tidak memikirkan apa yang akan kita dapat.
itu adalah hati yang tulus ya. Hati yang selalu menerima apa yang saya kerjakan ini, saya tidak akan memikirkan apa yang akan saya terima dengan apa yang saya kerjakan ini. Begitu hati yang tulus. Seperti Yusuf, kita akan buka Alkitab kita di Matius 1 ayat 19. Mari dibuka ya. Matius 1 ayat 19. Matius 1 ayat 19 berbunyi seperti ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf itu sebenarnya punya hati yang tulus, tapi dia tidak ingin mempermalukan Maria, ya, tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum. Jadi dia mempunyai niatan untuk menceraikan Maria karena Maria kan mengandung. Karena sebagai seorang laki-laki, Yusuf itu berpikir daripada saya langsung di depan umum, lebih baik diam-diam saja gitu ya. Jadi dia punya sebenarnya hatinya juga tulus gitu ya. Tapi waktu itu niatan itu dia pingin melakukannya itu, tetapi malaikat di dalam mimpi Yusuf bilang, ambillah Maria sebagai istrimu, karena ini adalah rencana Tuhan. Karena Maria itu mengandung dari Roh Kudus, dan saat lahir anak itu berilah nama dia Yesus atau Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Begitu dalam mimpi Yusuf itu seperti itu. Jadi memang Jadi Yusuf itu memang punya hati, tapi setelah dikasih tahu oleh malaikat seperti itu di dalam mimpinya, Yusuf pun akhirnya berpikir kembali, ya, karena dia sangat mempunyai hati yang tulus, mempunyai hati yang bisa menerima apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya Yusuf pun mau menerima Maria sebagai istrinya, ya. Jadi itu hati yang tulus. Hati yang tulus yang ia lakukan karena dia punya hati yang tulus. Jadi saat kita mau menerima Yesus, kita harus merubah hati kita, adik-adik. Ya, merubah hati kita harus mempunyai hati yang tulus, merubah hati yang baru, tidak gampang marah-marah, apalagi kita ini sering di rumah, terus terasa seperti tidak ada hiburan. Tapi kita harus mengikuti protokol kesehatan ya teman-teman ya. Kita harus lebih memang lebih safe itu di rumah gitu. Walaupun memang terasa jenuh, walaupun terasa membosankan, tapi kita harus belajar untuk menerima. Seperti Yusuf, dia menerima keadaan apa yang terjadi di dalam dirinya. Dia menerima dengan tulus hati. Seperti itu. Jadi kalau kita mau menerima Yesus dalam hati kita harus memiliki ketulusan hati, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi kita harus mempunyai hati yang tulus supaya kita siap menerima Yesus di dalam hati kita. Kalau Tuhan Yesus sudah di dalam hati kita, Tuhan Yesus pun juga akan bekerja buat hati kita dan kehidupan kita. Kehidupan kita pasti akan berubah. Kita akan menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus yang penuh kasih, yang menjadi seperti Yesus yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi kita tidak akan merasa mudah marah, mudah, kalau orang Jawa bilang nesu gitu, nggak minta ini gak dikasih orang tua, nesu, jangan kayak gitu. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, tidak akan seperti itu. Kita pasti mengerti bahwa keadaan seperti ini, jadi kita harus mengerti tentang orang tua kita, ya. Oke, yang kedua itu adalah hati yang taat. Hati yang taat itu bagaimana? Kalau hati yang taat itu seperti itu. Kalau firman Tuhan itu melalui pendengaran kita, ya kan? Saat Mandri membawakan firman ini, kalian kan mendengar nih ya, mendengar dan itu masuk ke dalam hati. Nah, tergantung nih hati kita. Kalau firman Tuhan itu masuk terus ke dalam hati kita menolak,
ya firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh. Ya, seperti gini, jangan berbohong lah. Itu kan kita dengar kan ada 10 perintah. Jangan berbohong, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu berbohong ya. Itu tapi kita kadang masih sering melakukan kebohongan, melakukan saksi dusta. Jadi kita masih suka berbohong. Lah itu namanya hati kita itu bukan hati yang taat, ya. Jadi kita harus memiliki hati yang taat. Jangan mencuri, ya. Berarti dalam hati kita harus kita tanamkan jangan mencuri. Oh iya, hati yang taat. Hati yang taat itu seperti Yusuf seperti itu. Jadi kita coba buka di Matius 1 ayat 24. Kita akan lihat bagaimana reaksi Yusuf setelah Yusuf mendapatkan mimpi dan didatangi oleh malaikat. Seperti itu ya. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Seperti itu ya. Jadi Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Jadi setelah dia bangun, padahal dia punya niat untuk menceraikan Maria, tapi setelah Yusuf mendapatkan mimpi dan diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya, kemudian setelah dia bangun, dia melakukan persis apa yang sudah diperintahkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi pertama itu ketulusan hati yang dimiliki oleh Yusuf. Itu ya, ketulusan hati. Dari situ dia siap untuk menerima perintah Tuhan. Jadi siap menerima perintah Tuhan bahwa dia akan mengambil Maria sebagai istrinya. Mungkin pandangan orang-orang di sekitarnya mungkin kok aneh seperti ini ya. Tapi Yusuf berani dan taat akan apa yang sudah difirmankan. Seperti itu. Jadi saat kita masih berada di orang tua kita, saat orang tua kita, ayo waktunya makan, kita harus nurut ya. Kemudian ayo sudah main gamenya selesai, sekarang waktunya tidur, ya kita harus taat ya. Ketaatan kita saat kita menunjukkan ketaatan itu bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada orang tua kita, teman-teman. Orang tua kita kan kita ada di mana, di 10 firman Allah bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Jadi kita juga harus taat kepada orang tua kita. Orang tua kita pasti mengarahkan yang terbaik buat kita. Jadi kita harus memiliki hati yang taat. Supaya apa? Supaya hati yang taat itu kita bisa menerima firman Tuhan, kita bisa menerima perintah Tuhan, dan kita bisa melakukan dalam kehidupan kita. Seperti Yusuf. Saat Yusuf sudah menerima apa yang Tuhan perintahkan, dia memiliki ketulusan hati. Dan waktu dia bangun, dia melakukan persis apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Seperti itu. Jadi milikilah adik-adik. Yang pertama adalah ketulusan hati. Yang kedua adalah ketaatan hati. Dua hal ini sangat penting dalam kehidupan kita, adik-adik. Di masa pandemi seperti ini, kita harus taat. Seperti protokol kesehatan. Kalau keluar harus pakai masker, ditaati. Ya. Kalau keluar pokoknya main sama teman, pakai masker. Seperti itu. Cuci tangan. Terus kemudian kalau sudah dari luar terus disuruh mandi supaya bersih, supaya tidak tertular oleh COVID-19 ya. Jadi kita harus memiliki dua hal itu saat kita mau menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Pertama, ketulusan hati. Kedua, ketaatan hati. Oke? Jadi dua hal itu. Saya harap adik-adik juga mengerti akan apa yang Kak Andre sampaikan. Jadi hati kita ya, hati kita harus siap saat kita mau menerima Tuhan. Tuhan Yesus kalau ada di dalam hati kita, dia akan memberkati kita, dia akan merubah hidup kita, dia akan merubah tingkah laku kita. Begitu adik-adik. Oke, sampai di sini firman Tuhannya. Sebelum selesai firman Tuhan, Kak Andre pesankan satu hal, bahwa jangan mudah marah walaupun saat kita bosan di rumah. Jangan mudah
protes kepada orang tua tentang keadaan ini. Yang terpenting adalah kita harus taat, ya. Kita harus taat pada orang tua. Itu adalah bukti kita melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan tentang firman-Mu. Engkau mengajarkan kami, Tuhan, seperti Yusuf, memiliki ketulusan hati dan memiliki ketaatan hati, Bapa. Ajari kami, Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, kami boleh mentaati, kami boleh melakukannya, Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau perintahkan. Dan ajari kami, Tuhan, untuk menghormati orang tua kami, mentaati orang tua kami. Itu adalah bukti kami melakukan apa yang Engkau perintahkan, Tuhan. Terima kasih, Kau berkati kami, kehidupan kami dalam masa-masa yang seperti ini, Bapa. Kami percaya tidak mudah kami melewati hal ini, tapi kami rindu, Tuhan. Engkau melawat hati kami, Engkau melawat kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam keluarga kami saat ini, Bapa. Baik itu ekonomi, baik itu kesehatan, baik itu segala sesuatu yang buruk menimpa kami. Kami percaya hal itu akan memproses kami untuk menjadi lebih dewasa dalam mengikut Engkau. Terima kasih, Tuhan, kiranya Kau berkati kami pada pagi hari ini, Bapa. Terima kasih. Semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa berikan persembahan kalian di amplop persembahan sekolah minggu. Minta tolong mama papa kalian saat ke gereja untuk memasukkannya di kotak di gereja ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.